wabarakatuh. Saya Dwinia Ramadhani dari kelas 10-1 dan saya Ardina Resti dari kelas 10-1. Kami di sini akan menceritakan biografi tentang Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, beliau terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Surjaningrat, yang kemudian kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Hari kelahiran tokoh pendidikan Indonesia ini kemudian diperingati setiap tahun oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau sendiri terlahir dari keluarga bangsawan. Ia merupakan anak dari GPH Surjaningrat yang merupakan cucu dari Pakualam III. Ibunya bernama Raden Ayu Sandia. Pada masa pemerintahan Presiden Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan Indonesia yang pertama. Pengangkatannya pada tahun 1956. Lalu, pada tanggal 19 Desember 1956, ia juga mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. Ki Hajar Dewantara juga ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Pada tanggal 2 Mei, yang merupakan tanggal kelahirannya, sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hal itu bertujuan untuk menghargai dan menghormati segala pemikiran-pemikiran dan tindakannya yang membawa Indonesia dalam kemerdekaan. Bagian dari sebuah ciptaannya, yaitu Tuturi Handayani, yang menjadi slogan Kementerian Pendidikan. Namanya juga diabadikan sebagai salah satu kapal perang di Indonesia, yaitu KRI Ki Hajar Dewantara. Potret dirinya diabadikan pada uang kertas Rp20.000 pada tahun emisi 1998. Ki Hajar Dewantara dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden Soekarno pada tanggal 20 November 1959 berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959. Untuk mengingat jasa-jasa Ki Hajar Dewantara, maka didirikanlah Museum Dewantara Kirti Griya di Yogyakarta. Selanjutnya yaitu tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebagai bangsawan Jawa, Ki Hajar Dewantara mengenyam pendidikan di Europese Lager School ELS atau Sekolah Rendah untuk Anak-anak Eropa. Kemudian dia mendapatkan kesempatan untuk masuk di Sofia atau yang sering disebut dengan Sekolah Dokter Jawa. Namun karena kondisi kesehatannya yang tidak mengizinkan, membuat Ki Hajar Dewantara tidak tamat dari sekolah ini. Ki Hajar Dewantara selain mendapatkan pendidikan formal di lingkungan Istana Pakualam, juga mendapatkan pendidikan formal antara lain. Yang pertama, yaitu di Europese Lager School ELS atau Sekolah Belanda III. Yang kedua, yaitu di Kwek School Sekolah Guru di Yogyakarta. Dan yang ketiga, yaitu di School of Leading van Indensky Arsen Sofia, sekolah kedokteran yang berada di Jakarta. Pendidikan di Sofia ini tidak dapat diselesaikan karena ia sakit. Sebagai figur dari keluarga bangsawan Pakualaman, Ki Hajar Dewantara memiliki kepribadian yang sederhana dan sangat dekat dengan rakyat. Jiwanya menyatu melalui pendidikan dan budaya lokal Jawa, guna mencapai kesetaraan sosial politik dalam masyarakat kolonial. Kekuatan-kekuatan inilah yang menjadi dasar Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan kesatuan dan persamaan lewat nasionalisme kultural sampai dengan nasionalisme politik. Selanjutnya yaitu tentang profesi Ki Hajar Dewantara. Profesi yang digeluti oleh Ki Hajar Dewantara adalah dunia jurnalisme yang berkiprah di beberapa surat kabar dan majalah pada waktu itu, yaitu Sejiotomo, The Express, Putusan Hindia, Midun Java, Jaya Timur, Kaum Muda, dan Pusara yang melontarkan kritik sosial politik kaum Bumiputra kepada penjajah. Tulisannya komunikatif, mengena dan tegas. Jiwanya sebagai pendidik tertanam dan direalisasikan dengan mendirikan perguruan taman siswa pada tahun 1992 dengan tujuan mendidik masyarakat Bumiputra. Pada waktu itu,
Ki Hajar Dewantara termasuk penulis terkenal. Tulisannya yang tajam dan patriotik membuatnya mampu membangkitkan semangat anti-kolonial bagi pembacanya. Salah satu tulisan Ki Hajar Dewantara yang terkenal yaitu Seandainya Aku Seorang Belanda. Tulisan tersebut dimuat dalam surat kabar The Express milik Dr. Douwes Dekker tahun 1913. Artikel tersebut ditulis sebagai protes atas rencana pemerintah Belanda untuk mengumpulkan sumbangan dari Hindia Belanda Indonesia guna perayaan kemerdekaan Belanda dari Prancis. Selain sebagai wartawan, ia juga aktif di berbagai organisasi sosial dan politik. Ketika tahun 1908, Ki Hajar Dewantara aktif di seksi propaganda organisasi Budi Utomo untuk menyosialisasikan dan membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya kesatuan dan persatuan dalam berbangsa dan bernegara. Wafatnya Ki Hajar Dewantara. Perjuangan Ki Hajar Dewantara untuk mendidik penerus bangsa belum selesai. Namun, ia sudah wafat terlebih dahulu pada 26 April 1959. Lokasi wafatnya di Padepokan Ki Hajar Dewantara dan dimakamkan di pemakaman keluarga Taman Siswa Wijaya Brata, Yogyakarta pada tanggal 29 April 1959. Taman Wijaya Brata beralamat di Jalan Soga nomor 28 Tahunan Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta. Upacara pemakamannya dipimpin oleh Soeharto yang bertindak sebagai inspektur upacara saat itu. Demikianlah biografi tentang Ki Hajar Dewantara. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.